Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan jebakan catur skakmat dalam 20 langkah di pembukaan Katalan. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video yang lebih lanjut, jika kalian belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakannya, di mana pembukaan Katalan tersebut itu diawali dari D4, kuda ke F6, India defend, C4, dan E6. G3. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan pembukaan Katalan. C5 dan kuda ke F3 mensupport pion D4. C kali D4, kuda kali D4. Kuda ke C6 menawarkan pertukaran kuda. Gajah G2, gajah ke B4 skak, kuda ke C3 menutup, dan menteri ke A5. Juga langsung menekan kuda 2 kali. Rokade, dan setelah teman-teman melepas pin dari gajah. Dan di posisi seperti ini juga putih akan kehilangan 1 pion. Dan gajah pul kuda, pion pul gajah, dan menteri pul pion. Mengancam kuda, mengancam beteng. Dan kuda kali kuda, dan pion kali kuda. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri kali A1? Dan simpel saja menteri ke D6, dan jelas ini juga mempersiapkan gajah untuk keluar ancamannya skakmat. Dan putih juga mengorbankan kudanya lagi. Dan apabila pengorbanan diterima lagi, pion pukul kuda. Nah teman-teman, untuk pemukulan pion ini ada 2 pilihan. Yang pertama pakai D ataupun pakai B. Dan kita berlanjut gajah ke A3. Dan jelas teman-teman ancaman skakmat dan sekaligus membuka ruang buat beteng mengancam menteri. Dan langkah paksa menteri kali beteng, skak, dan raja kali menteri, kuda ke G8. Dan jelas teman-teman untuk menjaga petak penting E7 yang akan terjadinya skakmat nanti. Menteri ke F8, skak, raja ke D7, dan menteri kali F7, skak. Raja ke D8, menteri F8 skak, dan raja ke D7. Nah teman-teman, di posisi seperti ini juga ada 2 pilihan. Yang pertama raja D7 tadi dan raja ke C7. Dan kita ambil yang pertama raja D7 dan menteri kali G7 skak, dan raja ke D8 dan menteri ke F8 skak, raja ke D7, menteri ke D6 skak, raja E8, gajah ke F3, dan jelas teman-teman ancaman skakmat gajah ke H5. H5 langsung memblokir jalur gajah, gajah E4. Ancaman skakmat di petak gajah G6. Beteng H6 untuk menjaga petak G6, menteri ke F8, skak sekaligus mengancam beteng, mengancam kuda. Raja ke D7, menteri F7 skak, dan raja ke D8, gajah ke D6. Dan jelas teman-teman ancaman skakmat dalam 2 langkah. Gajah ke D7, maka simpel saja menteri kali kuda, skak. Gajah menutup, menteri ke F8, mengancam beteng, dan jelas ancaman skakmat dalam 2 langkah. Beteng H7, maka simpel saja gajah pukul beteng, H4, dan menteri ke E7, skak. Raja ke C8, dan menteri C7, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16.
Nah teman-teman, untuk di jawaban yang kedua, apa jadinya bila raja ke C7? Dan jelas untuk kabur ke depan ataupun ke belakang, tetapi di sini menteri ke D6 skak. Dan jelas teman-teman, langkah paksa raja ke B6, gajah ke C5 skak, raja ke A6, dan gajah ke D4. Dan jelas ancaman skakmat. B6 membuka ruang buat raja, gajah kali pion, dan jelas tetap sama ancaman skakmat juga. B5 dan menteri A3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah di posisi seperti ini, apa jadinya bila dijawab dengan raja A5? Maka simpel saja menteri ke D3 dan jelas ancaman skakmat ke depan. E5 dan menteri A3 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah di langkah yang ke-11 ini, apa jadinya bila langsung dijawab dengan B kali kuda? Maka simpel saja gajah ke A3 dan jelas ancamannya skakmat. Menteri pukul beteng, raja pukul menteri, dan raja ke D8. Dan di posisi seperti ini juga gajah kali pion dan jelas beteng akan jatuh. Beteng ke B8, menteri ke E7 skak, raja C7, dan menteri ke D6 skak, raja ke D8, barulah menteri kali beteng, pion kali gajah, dan menteri kali pion. Dan jelas ancamannya skakmat. Nah teman-teman, di posisi seperti juga saya sudah menyiapkan 3 pilihan sekaligus. Yang pertama, beteng E8, maka simpel saja gajah ke D6 dan jelas ancaman skakmat dalam 1 langkah. Kuda ke D5, maka simpel saja pion kali kuda, gajah B7, dan menteri kali gajah, beteng G8, dan menteri C7 skak, raja ke E8, dan menteri E7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah di posisi seperti ini, untuk jawabannya kedua gajah ke D7. Untuk memblokir jalur menteri, maka menteri ke B6 skak, raja E8, dan menteri ke B8 skak. Langkah paksa gajah ke C8 dan menteri kali gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah di posisi seperti ini juga, apa jadinya bila dijawab dengan kuda D7? Maka gajah ke D6, ancaman skakmat lagi nanti ke depan, raja ke E8, menteri A8, dan raja ke D8, dan barulah menteri kali pion. Dan jelas teman-teman, ini juga ancaman skakmat. F5 nanti membuka ruang buat raja ke depan, menteri ke C7 skak, raja E8, dan menteri kali gajah skak, raja F7, dan menteri kali kuda skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kan sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini langsung dijawab dengan B kali C6 dan menteri ke D6, dan jelas teman-teman langsung memblokir jalur raja untuk rokade. Dan di posisi seperti ini juga putih mengorbankan betengnya teman-teman dan menteri A5. Dan ini juga akan mengawal peta penting nantinya ke depan. Menteri akan kembali. Nah sebelumnya teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri kali beteng? Hasilnya akan sama seperti di analisa yang pertama, gajah A3, dan menteri kali beteng, raja kali menteri. Nah hampir sama. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Di posisi seperti ini dijawab dengan menteri A5,
Dan gajah ke A3 tetap sama ancaman skakmat. Menteri ke D8, beteng A ke B1 langsung menguasai jalur B, gajah A6 dan gajah kali pion. Dan ini juga pengorbanan perwira gajah. Pengorbanan diterima, D kali C6 dan langsung menawarkan pertukaran menteri. Dan menteri kali C6 skak sekaligus mengancam beteng, mengancam gajah. Kuda D7 menutup, maka beteng F1. Dan jelas juga mengeroyok kuda. Gajah kali C4, maka simpel saja beteng kali kuda dan menteri kali beteng dan menteri kali beteng. Skak. Menteri ke D8 menutup, maka menteri ke C6 skak, langkah paksa, menteri menutup, dan beteng B8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15. Nah di poin seperti ini apa jadinya? Langsung dijawab dengan beteng C8 mengancam gajah. Maka simpel saja gajah pukul pion, skak, dan kuda pukul gajah. Menteri pukul gajah, kuda ke B8 mengancam menteri, menteri ke B5 skak, kuda ke C6 menutup, dan beteng F ke D1 mengancam menteri, menteri ke B6 langsung mengadu menteri, dan menteri G5. Dan jelas teman-teman, nanti ada ancaman skakmat dan sekaligus beteng mengancam menteri. Menteri A5 mengancam gajah dan menteri pukul pion mengancam beteng, menteri kali gajah dan menteri kali beteng. Skak. Raja E7 dan menteri kali beteng. Nah teman-teman, untuk di poin seperti ini jelas putih diunggulkan jumlah perwira dan juga kualitas perwira dan juga jumlah pion teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.